Halo, kami dari kelompok akan menjelaskan tutorial untuk melakukan backup dan recovery pada MySQL, di mana di sini kami menggunakan XAMPP Control Panel versi 3.3.0. Yang pertama, kita akan melakukan backup terlebih dahulu. Maka dari itu, pertama kita perlu menyalakan MySQL-nya pada Apache dan juga MySQL. Setelah itu kita masuk ke phpMyAdmin di browser sehingga kita bisa mengelola database MySQL dan mengetikkan localhost phpMyAdmin. Lalu selanjutnya kalian perlu memilih database yang akan di backup, dimana di sini saya telah menyiapkan database yang berisi dua tabel, yaitu mahasiswa dengan data berikut dan juga siswa dengan data berikut sama ya. Dimana untuk cara backupnya kalian hanya perlu pilih menu export, lalu hanya perlu menekan export, dimana ini berlaku untuk backup DB, dimana untuk keseluruhan kalian bisa pilih export. Lalu kita lihat hasilnya. Ini hasilnya dalam bentuk format SQL, dimana sebenarnya file SQL ini hanya berisi query untuk dijalankan, dimana di sini misalnya untuk query untuk create table, lalu ada query untuk menginsert tabel, lalu ada create tabel siswa juga, lalu ada insert, diakhiri dengan commit. Lalu selain kita bisa membackup seluruh database, kita juga bisa membackup hanya tabelnya saja, dimana kita pilih dulu tabel khususnya. Misalnya di sini kita memilih mahasiswa dan kita pilih export, lalu kita hanya perlu export, dimana di sini telah ada di pesannya bahwa exporting rows from mahasiswa tabel. Jadi kita hanya mengekspor bagian dari tabel mahasiswa, tidak termasuk siswa. Jadi kita akan coba export dan kita lihat hasilnya. Show in folder, lalu kita lihat edit with notepad, dimana di sini hanya berisi tabel query untuk tabel mahasiswa saja gitu. Berbeda dengan ini, dengan siswa juga ada siswa dan juga mahasiswa karena ini keseluruhan DB, tapi ini untuk mahasiswa hanya untuk mahasiswa saja. Selanjutnya kita akan melakukan recovery, di mana kita bisa membuat sebuah database baru untuk mengisi recovery-nya sebagai wadah ya. Recovery DB. Selanjutnya kita hanya perlu menggunakan fitur import, di mana fitur import ini kalian hanya perlu memilih file SQL yang berisi query tadi, mana saya akan mencoba merecovery dari backup DB ini. Lalu kita pilih import saja, dan otomatis di sini recovery juga memiliki tabel yang sama dengan backup DB. Lalu di sini sebenarnya untuk file SQL ini juga bisa dirubah. Maka dari itu saya mencoba misalnya di sini mengganti nama mahasiswanya, kita ganti menjadi dosen misalnya ya. Kita ganti setiap elemen mahasiswanya menjadi dosen. Lalu kita save, lalu kita coba import lagi ke recovery DB ini ya. Kita pilih file mahasiswa yang tadi, karena yang tadi kita udah ubah query-nya menjadi dosen. Kita import, maka di sini otomatis menambah juga tabel untuk dosen.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih.